Keterisian tempat tidur atau bor di sejumlah rumah sakit, khususnya Jakarta akibat kasus COVID-19 varian Omikron mulai naik. Bor di Rumah Sakit Jakarta mencapai 45% pada Rabu 26 Januari 2022. Masyarakat himbau tidak panik serta meminta yang bergejala ringan atau tanpa gejala untuk isolasi mandiri serta memanfaatkan layanan telemedicine. Kantor Staf Presiden KSP mulai menerima laporan warga yang mulai kesulitan mencari rumah sakit. Ini menyusul peningkatan keterisian tempat tidur bor di sejumlah rumah sakit di Jakarta akibat kasus COVID-19 varian Omikron yang naik. Namun keterisian rumah sakit di Jakarta didominasi pasien COVID-19 bergejala ringan dan tanpa gejala. Padahal pemerintah menyiapkan rumah sakit untuk pasien yang bergejala sedang dan berat. Meski bor rumah sakit untuk pasien COVID-19 mulai meningkat, dipastikan hingga kini ketersediaan tempat tidur masih mencukupi. Kepada masyarakat yang terkena COVID-19 namun tanpa gejala atau gejala ringan untuk mengutamakan telemedicine serta melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Ayo kita bergotong royong. Kami menghimbau kepada masyarakat yang terkena COVID-19 namun tanpa gejala atau gejala ringan untuk mengutamakan telemedicine serta melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Ayo kita bergotong royong untuk memastikan rumah sakit kita prioritaskan untuk mereka-mereka yang memang sakit berat, lansia, dan juga komorbid. Pemirsa, kasus harian COVID-19 terus melonjak hingga menembus 8.000 orang, setengah lebih beberapa di DKI Jakarta. Kini kita telah terhubung dengan Ibu Kurniasih Mufidayanti, anggota DPR Komisi 9 DPR RI, dan juga Dr. Iing Ihsan, Sekjen ARSI Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Selamat sore Bu Kurniasih dan Dr. Ihsan. Ya, selamat sore Bu Irma. Selamat sore Pak Ihsan. Baik, saya ke Bu Kurniasih terlebih dahulu. Tingkat bor RS di DKI Jakarta ini hampir mencapai 50%. Apakah ini sudah menjadi warning gitu bagi kita semua bahwa kita menuju gelombang 3 COVID-19, Bu Kurniasih? Ya, terima kasih Mbak Irma. Yang pertama, kita sangat prihatin dengan melonjaknya angka yang sangat luar biasa di beberapa hari terakhir ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pemerintah untuk segera melakukan tindakan yang tidak terlambat ya dalam mengantisipasi lonjakan yang akan lebih tinggi lagi nantinya. Mengingat Omikron ini tingkat penularannya beberapa kali lebih cepat dibandingkan Delta ataupun varian yang lainnya. Di rapat-rapat dengan Komisi 9 kami sudah meminta kepada Kemenkes dan sudah masuk di dalam notulensi rapat kami, itu adalah kesiagaan ya dari semua Fasiankes dan juga alat kesehatan termasuk juga obat-obatan dan mengantisipasi sedini mungkin terjadinya lonjakan yang termanage dengan baik. Artinya mitigasinya harus benar-benar clear, SOP-nya harus jelas dan tidak boleh ada kegamangan lagi ataupun keterlambatan lagi sebagaimana dulu pernah terjadi Juni-Juli. Apakah sekarang sudah saatnya untuk kita merasa waspada? Harusnya begitu Omikron masuk ke Indonesia memang ini harusnya menjadi kewaspadaan gitu ya, karena penularan yang lokal ini kan sangat cepat terjadi gitu ya. Begitu Omikron masuk ke Indonesia, ini adalah satu warning yang harusnya segera diantisipasi dan kami sudah meminta kepada Kemenkes untuk benar-benar melakukan mitigasi yang cepat dan tepat dalam ketersediaan kamar, perawatan dan sebagainya. Dan telemedicine juga kita mengingatkan agar sampai dan dipastikan sampai kepada masyarakat. Mengingat pada kasus yang pada bulan Juni-Juli dulu, kasus kematian ataupun meninggal dunia itu banyak yang isoman tetapi tidak tahu cara ataupun tata caranya seperti apa ketika pada saat isoman, dan suplai obat-obatan pada saat itu masih kurang kepada masyarakat yang isoman. Mudah-mudahan kali ini sudah lebih baik lagi persiapannya, dan salah satu yang harus menjadi perhatian, ini ada Pak Ihsan di sini, adalah bahwa rumah sakit ini tidak hanya rumah sakit vertikal saja, tetapi juga rumah sakit lain seperti rumah sakit swasta ini punya peran yang sangat penting ya di dalam mengatasi penanganan pasien COVID pada saat ini. Karenanya kami juga salah satu yang masuk dalam kesimpulan kami adalah bagaimana mendorong pemerintah untuk memperhatikan juga
ya terkait dengan pembayaran klaim-klaim yang memang masih menjadi dispute ataupun yang masih tertunda, supaya operasional dari rumah sakit baik itu vertikal, horizontal maupun yang swasta ini benar-benar bisa menjadi perhatian dan bisa memberikan support untuk operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit baik itu vertikal maupun swasta. Itu Baik. Mbak yang sudah kita lakukan di Komisi 9. Baik, Dan sudah kita ada mengingatkan pembicaraan supaya- begitu ya dengan Kemenkes terkait hal ini. Ya, Baik. sudah berkali-kali kita rapatkan dan kita masukkan di dalam catatan kesimpulan kami. Baik, saya ke Dr. Ihsan terlebih dahulu. Dr. Ihsan, ini tadi ada juga keluhan begitu yang disampaikan kepada KSP bahwa masyarakat DKI Jakarta sudah mulai kesulitan mencari rumah sakit. Sebenarnya kapasitas rumah sakit yang ada saat ini seperti apa? Dan mungkin apabila ada pasien yang COVID-19 datang ini bergejala seperti apa yang ditangani oleh rumah sakit? Baik, terima kasih Mbak Irma, selamat sore. Memang kondisi di rumah sakit sekarang BOR itu lebih dari 75% terisi ya. Ini selain kasus COVID, sebetulnya sekarang itu rumah sakit juga banyak merawat kasus demam berdarah ataupun penyakit-penyakit lain ya, karena kunjungan pasien itu memang sudah mulai tinggi nih untuk pasien-pasien non-COVID-nya sendiri gitu loh. Jadi tadi kalau betul memang kalau untuk kunjungan pasien COVID-nya di Jakarta mungkin lebih dari 40%-an ya, ICU-nya mungkin di sekitar 8%. Tapi kelihatannya teman-teman juga yang cukup tinggi di RSUD ataupun di rumah sakit vertikal ya, di rumah sakit swasta, angka huniannya sebetulnya untuk pasien COVID ini masih relatif rendah. Nah mungkin kami mendahulukan sekali, kita belajar dari kasus sebelumnya di mana hampir 700 orang tenaga kesehatan gugur ya, jadi pahlawan COVID. Nah ini kami berharap ini tidak terulang lagi pada periode sekarang. Jadi kami dari teman-teman di rumah sakit bagaimana berupaya agar prokes untuk teman-teman nakes ini lebih ketat, jadi kita bisa selamat melewati masa-masa ini. Tentunya memang di kondisi sekarang memang gejalanya itu tidak begitu kelihatan, jadi sebetulnya sangat berbahaya ya. Jadi dimanapun berada, kadang-kadang kalau kitanya lengah bisa saja ini terjadi. Nah ini di rumah sakit memang yang sekarang yang dirawat adalah kondisi sedang dan berat gitu loh Mbak. Baik, saya ke Bu Kurniasi tadi sempat sudah menyampaikan juga bahwa sudah dilakukan pembicaraan dengan Kementerian Kesehatan terkait apa saja yang harus dipersiapkan untuk menuju gelombang ketiga COVID-19, salah satunya kesiagaan dari fasilitas kesehatan. Lalu apa sebenarnya strategi yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang disampaikan kepada DPR? Apakah tadi ya yang disinggung oleh Dr. Ihsan juga untuk perlindungan nakes juga masuk di dalamnya, Bu Kurniasi? Ya, kalau yang disampaikan itu memang mencakup semua persiapan, sudah disiapkan pada saat presentasi kepada Komisi 9 dan kami menambahkan beberapa masukan. Salah satu masukannya adalah mengutamakan perlindungan dan penjagaan juga terhadap teman-teman nakes dan medis. Karena vaksin ketiga booster untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis masih ada yang tersisa belum, ini kita minta untuk segera diselesaikan. Begitu juga perhatian terhadap teman-teman yang bekerja overtime gitu ya. Ini juga harus menjadi perhatian, jangan lagi terulang seperti tahun kemarin ada insentif yang terlambat gitu ya, kemudian ada wacana insentif dipotong. Ini rasanya jangan sampai terulang lagi karena ini pasti akan tidak baik dampaknya buat teman-teman tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Jadi kita minta semua diperhatikan ya supaya dalam memberikan pelayanan kesehatan ini menjadi yang utama, dan juga khususnya ketersediaan alat kesehatan dan obat ini menjadi kunci juga ya, karena kalaupun rumah sakitnya kamarnya ada, BO-BOR-nya ada, tapi kemudian alat kesehatannya terbatas dan juga obat-obatan terbatas, ini juga akan membahayakan ya, seperti kelangkaan oksigen pada beberapa waktu yang lalu. Intinya kami mengingatkan kita harus belajar dari kasus tahun lalu supaya tidak terulang kembali, dan kita harus lebih baik lagi mengatasi mitigasi yang lebih cepat dan tepat pada saat ini, mencegah terjadinya ataupun mengendalikan gelombang ketiga yang sekarang sudah mulai masuk di angka yang cukup memprihatinkan, sudah di 8.000, dan mudah-mudahan ini bisa segera dikendalikan untuk tidak bertambah
lebih signifikan lagi. Kita juga meminta kepada Kemenkes untuk penuntasan vaksin yang 1-2 ini Mbak Irma, Ya. karena dari 541 kota kabupaten baru 244 ya 244 kota kabupaten yang baru selesai paket 1-2 60-70%. Ini menjadi PR sekali ya, harus segera dituntaskan dan ini akan menjadi salah satu ikhtiar kan untuk bisa melindungi masyarakat memiliki imun yang kuat di dalam menghadapi pandemi ini. Nah, untuk booster dan juga anak-anak ini juga menjadi hal yang kita bicarakan ya supaya vaksin anak juga dijamin ketersediaannya dan diselesaikan secara cepat, begitu juga dengan vaksin booster. Nah, mudah-mudahan semua upaya yang sudah dibicarakan bersama-sama di Komisi 9 ini dan menjadi catatan kesingkat ataupun catatan bersama ini dilaksanakan oleh kementerian, karena kami hanya bisa memberikan masukan dan melakukan pengawasan secara maksimal dan yang melakukan eksekusi adalah pemerintah yang kita harapkan bisa lebih baik lagi dan sudah terlatih karena sudah menghadapi situasi yang berat di masa yang lalu. Iya, banyak harapan-harapan tentu saja ya supaya kita tadi bisa mengatasi ancaman gelombang ketiga di mana kita sudah belajar pada kasus COVID-19 gelombang kedua begitu. Dokter Ihsan, saya juga ingin menanyakan apa sih sebenarnya kesiapan-kesiapan yang telah dilakukan oleh rumah sakit? Apakah sudah ada instruksi khusus dari Kementerian Kesehatan? Tapi jangan dijawab dulu. Usai jeda kami masih akan lanjutkan dialog. Tetaplah bersama kami pemirsa.